Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang penuh berkah, ya, dan memberikan waktu yang penuh berkah, sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan semakin lebih baik lagi, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan semoga itu semua akan menjadikan kita bisa mengejar kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan 27 Zulhijjah 1434 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 1 November 2013 Masehi ini, alhamdulillah kami Umi Fairuz ya akan menemani Anda ya, dan mungkin ini adalah satu hal yang baru sahabat ya, karena di hari Jumat pagi biasanya sahabat akan mengikuti siaran bersama Buya dalam acara Rumahku Syurgaku bersama Mbak Muti. Akan tapi dikarenakan Mbak Muti ada suatu dan lain hal, dan insya Allah nanti Mbak Muti akan menyusul, sehingga yang lebih dulu menemani sahabat semua. Dan karena Buya juga sudah ingin berbagi lagi bersama sahabat setelah 2 minggu kita tidak bersua ya sahabat ya. Dan insya Allah semoga ini mengawali hari yang penuh berkah ini untuk menjadi semakin lebih baik lagi sahabat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini di dalam acara Rumahku Syurgaku, kita akan membahas suatu tema yang unik ya, yaitu setelah dimiliki menjadi tidak lagi indah. Ya sahabat ya, setelah dimiliki menjadi tidak lagi indah. Subhanallah, ini adalah suatu tema yang sangat-sangat luar biasa sekali. Akan tapi sahabat, kita sebelumnya akan menyapa terlebih dahulu sahabat para pendengar lain yang sudah merilai acara hari ini ya. Kita akan menyapa Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107, FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Serimang Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang masih belum beritahukan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya untuk ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan tadi seperti yang sudah Umi singgung, bahwa kita akan membahas suatu tema yang luar biasa, yaitu setelah dimiliki menjadi tidak indah. Mungkin sahabat ingin bertanya-tanya apa sih maksudnya? Ini adalah satu gambaran bahwa seringkali di dalam kehidupan rumah tangga seseorang gitu ya, setelah berjalan beberapa tahun, setahun masih indah, 2 tahun, akan tapi nanti semakin lama ternyata terkadang keindahan itu berkurang. Yang dulunya bisa berkata mesra kepada istrinya atau berkata mesra dengan suaminya dengan panggilan-panggilan indah, ternyata akhirnya menjadi tidak lagi bisa melakukan hal tersebut. Artinya inti dari tema ini adalah bahwa kita ingin bagaimana rumah tangga yang kita bangun dengan penuh keindahan akan terus indah sampai akhir. Jadi tidak akan menjadi lekang karena waktu, tidak akan menjadi berubah dikarenakan semakin lamanya waktu pernikahan kita. Kita ingin dari awal kita mesra sampai akhir pun kita mesra, dan tentunya itu butuh ilmu khusus ya sahabat ya. Nah di tempat ini pada saat inilah kita akan belajar bersama bagaimana sih agar menjaga rumah tangga kita untuk selalu mesra, sehingga intinya pengantin barunya itu nggak cuma pengantin baru 1 minggu, 1 hari, 1 minggu, tidak, 10 tahun pun pengantin baru 10 tahun ya sahabat ya. Intinya kita tetap ingin menjadikan rumah tangga kita selalu indah, karena keindahan di dalam rumah tangga itulah yang akan membawa kebahagiaan di dunia, dan semoga menjadi muqaddimah kebahagiaan yang akan didapatkan di akhirat. Dan tentunya kebahagiaan di dalam rumah tangga juga akan membawa kebaikan untuk anak-anak kita semua ya sahabat ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang tema ini lebih lanjut, kita akan menyapa Buya yang sudah bergabung bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Baik, alhamdulillah sehat. Berkat doa para pendengar semua, dan semoga juga para pendengar senantiasa diberi oleh Allah segala kebaikan. Amin, 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 amin. Baik di dalam diri para pendengar atau keluarga, dan juga kebaikan
di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Amin, amin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi singgung Bu ya, bahwa tema kita kali ini adalah setelah dimiliki menjadi tidak lagi indah Bu ya. Dan tadi sudah kita berikan gambaran kepada sahabatku semua tentang maksud dari tema tersebut. Dan sekarang Umi berikan waktu kepada Bu ya untuk menjelaskan kepada sahabatku semua tentang bagaimana sih caranya agar tetap menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan usaha dan upaya kita untuk bersama-sama membangun rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang indah di dunia dan juga kelak mendapatkan keindahan di akhirat. Amin. Tidak cukup kita membangun sebuah rumah tangga yang hanya kita pikirkan hanya kesenangan waktu di dunia. Iya, Bu. Akan tapi ternyata di akhirat tidak menuai sedikit pun kebahagiaan tersebut. Ya. Dan kebahagiaan kelak di akhirat ada sangkut pautnya dengan bagaimana seseorang menjalani hidup di dalam mencari kebahagiaan waktu di dunia. Kalau tadi topik yang diangkat adalah kenapa setelah dimiliki kok menjadi tidak indah. Dan itu adalah hampir menjadi sifat semua manusia yang lupa dan lalai akan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa sebaliknya nanti, semuanya akan merasa pernah kita miliki di saat sesuatu itu hilang. Hilang, iya, benar. Itu kebalikannya. Di saat ada di sampingnya, mungkin seorang tidak pernah berpikir, akan di saat pergi, maka baru dirasakan. Kembali kepada makna syukur ya, kembali tadi yang kami isyaratkan bahwa seorang hamba itu semestinya dan seharusnya di dalam menjalani hidup ini seperti yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dunia sebetulnya pernikahan itu adalah urusan dunia, istri urusan dunia. Artinya yang kita pikir adalah urusan syahwat, sehingga kadang yang dipikirkan hanya kecantikan, ketampanan dan harta itu adalah urusan dunia. Akan tapi diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tak akan menjadi bernilai kalau kita jadikan itu urusan akhirat. Iya. Mengutamakan sisi agama di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, di dalam urusan dunia itu akan menjadi nilainya akhirat kalau kita benar cara melihat dunia itu. Seorang diberi oleh Allah karunia seorang suami atau seorang istri, maka yang harus ia hadirkan adalah bagaimana memandang suami dan istri itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dilihat bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah. Dan setelah itu lihat, kita mensyukuri tanpa harus kita tengok, loh kenapa kok istrinya orang itu lebih cantik dari istri saya? Iya. Kenapa orang itu kok lebih ganteng atau lebih kaya dan sebagainya? Iya. Nah ini, jadi lihatlah dalam hal yang semacam ini, mungkin kalau bahasa Nabi, lihatlah orang yang mendapatkan sesuatu yang lebih rendah dari kita, agar kita mudah bisa bersyukur. Jangan melihat yang lebih tinggi ya Bu ya. Tidak ada akhirnya kalau orang melihat tinggi. Dan mohon maaf, yang namanya godaan itu kadang-kadang bukan secara umum. Kadang-kadang setan, mohon maaf, istrinya sudah atau suaminya sudah ganteng, sudah cukup lah. Akan tapi oleh setan dibuka matanya untuk melihat laki-laki lain, padahal masalah kegantengan tidak. Hanya lebih urusan hidungnya atau telinganya atau matanya atau ini. Jadi menjadi tertarik kepada urusan itu, dan itu adalah kebusukan. Kebusukan hati itu semacam itu. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak bisa disyukuri. Maka banyak orang di saat memiliki menjadi biasa-biasa saja.
Di saat belum dimiliki, maka Masya Allah. Dan memang ini sifatnya manusia selalu rindu kepada sesuatu yang tidak dimiliki. Itu umum. Ya. Manusia itu rindu kepada yang tidak dimiliki. Kalau yang dimiliki biasanya dilupakan, mentang-mentang sudah dimiliki. Bahkan sehingga karena sudah dimiliki, mohon maaf ya, na'udzubillah, cara hidupnya orang yang tidak kenal Allah. Sehingga lihat kemesraan bisa diumbar di saat berpacaran. Padahal pacarannya, kita bicara yang ini urusannya yang bukan kenal Allah ya. Bagaimana kemesraan, pengabdian, tegur sapa yang Masya Allah. Luar biasa ya. Akan tapi setelah menikah, ternyata malah tidak seperti itu. Karena itu bukan kerjaannya ahli iman. Semestinya setelah dimiliki itu, nah ini ahli iman bicara ya. Setelah dimiliki itu halal. Kita tidak mengatakan, kita bukan berarti ini, kalau kita mencontohkan pacaran itu bukan berarti pacaran itu kita himbau, bukan. Ini kerjaannya orang yang tidak kenal akhlak, tidak kenal ini. Baik, lihat bisa mesra dengan di saat haram. Tapi di saat menjadi halal, belum tentu seperti itu. Nah kita semestinya yang mengerti itu adalah halal, ini haram, itu baik, ini buruk. Maka kita harus bisa benar-benar merasakan bahwa yang telah dijadikan oleh Allah halal untuk kita ini harus kita nikmati benar. Untuk menjadikan ini semua semakin indah, maka harus kita yakini bahwa di saat seorang suami duduk dengan istri, maka di saat itu pun dia akan mendapatkan pahala. Sampai bersentuhan tangan pun pahala, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi istri itu lahan pahala. Nah, di saat ia meyakini bahwasanya yang ada di rumahnya adalah yang halal, lahan pahala, lihat. Dia melihat yang di luar, dia akan ngerti bahwasanya itu haram bagi saya. Tidak akan melihat. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana yang halal ini. Nah, kalau orang berpikir, kalau memang betul kata Syekh Muhammad Al-Asy'ari waktu berbicara tentang masalah hati itu. Orang dengan 1000 pasangan dengan yang haram tidak akan puas. 1000 pasangan dengan yang haram tidak akan puas. Akan tapi satu dengan yang halal orang bisa cukup. Baik. Karena setan akan membuai yang 1000 pasangan, gonta-ganti sampai 1000. Yang ke 1001 dibuai oleh setan. Kelihatannya lebih dan seterusnya. Karena tidak ada batasannya. Dan alangkah busuknya orang jika tidak punya keimanan, apa yang mereka lakukan, lihat. Kejahatan sampai tidak cukup dizina dengan orang lain. Mungkin ada orang menzinai anaknya, menzinai ibu, menzinai macam-macam semuanya. Tidak dipikirkan lagi karena urusan syahwat. Tetapi ahli iman tidak seperti itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, agar semua yang kita miliki semakin indah adalah kita kembalikan kepada siapa yang memberi. Siapa memberikan suami kepada kita? Kepada Anda, wahai para istri. Siapa memberikan istri kepada Anda, wahai para suami? Allah. Nah, ya itulah jatahmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kemudian kita besarkan nikmat tersebut. Kalau ada kekurangannya, ketahuilah kelebihannya tentu lebih banyak daripada kekurangannya. Maka, nah ini yang harus kita hadirkan agar tidak ada keindahan itu berbatas. Upayakan. Jangan setelah dimiliki seenaknya sendiri. Dan memang betul ini kebanyakan itu. Dulu, Masya Allah, sebelum jadi itu, masih giliran mau dilamar, waduh andannya Masya Allah, luar biasa. Tapi setelah jadi pengantin seenaknya sendiri, bajunya ala kadarnya ya. Subhanallah. Dandanannya sudah hilang semuanya. Apalagi punya anak 1, baru punya anak 2, semestinya tetap. Kalau sudah punya anak 1, punya anak 2, tetap, mohon maaf, istri tetap berdandan untuk suami, dan suami pun tetap sanjungannya ada kepada sang istri, kalimat-kalimat indah. Ini yang harus dihadirkan. Jangan sampai keindahan berbatas, selesai. Enggak. Semakin tua harus semakin indah. Semakin tua semakin semakin kemesraan itu adalah terbaca oleh anak-anak kita, terbaca oleh kiri kanan kita. Dan itulah yang disebutkan mawaddah warahmah. Mana kasih sayang yang ada di dalam sebuah rumah tangga, kecintaan yang ada di dalam sebuah rumah tangga. Kalau tidak ada itu semuanya, maka hidup ini akan menjadi hambar. Bahkan ketahuilah bahwa di saat hilangnya keindahan itu sebetulnya tidak semata-mata karena hilangnya cinta. Harus perhatikan. Hilangnya keindahan bukan karena hilangnya cinta. Dan ini adalah, akan tapi hilangnya keindahan adalah
di saat seseorang sudah tidak peduli dengan cinta itu. Sebetulnya dia saling mencintai. Cuman kenapa? Karena biasa dan seterusnya itu sehingga mesra itu menjadi hilang. Sampai masa menyebut kata sayang saja waktu pengantin sebulan saja. Kalau sudah punya anak satu hilang yangnya. Sudah nggak mau ya. Biarpun sampai tua kakek nenek itu nyebut kayak sayang. Kalimat cinta rayuan. Kenapa? Hanya waktu muda, waktu pengantin baru saja. Justru semakin tua itu yang ada rahmah kasih sayang seharusnya. Makin lebih kalimat besar sayang. ya. Ada orang ragu menyebut yang, wah sudah tua saja kok pakai yang-yangan ya. Oke, ya. Kadang merasa malu, apalagi kadang kalau sudah berhadapan dengan anaknya atau apa itu ya ada perasaan rasanya nggak pantas banget. Bahkan gitu, semestinya itu akan jadi contoh buat anak-anak kita bahwasanya kalimat. Jadi ketahuilah bahwa keindahan itu jangan dianggap, mohon maaf, di atas ranjang saja, tidak. Akan tapi lihat, mata pengen melihat yang indah. Telinga ingin mendengar yang indah. Hidung ingin mencium yang harum. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi perlu kita hadirkan keindahan-keindahan tidak berbatas. Dan upayakan. Nah, di saat ada sesuatu yang tidak indah dari pasangan kita. Misalnya, karena manusia kita tidak menikah dengan malaikat. Suami kita bukan nabi yang tidak bersalah. Artinya tentu ada kekurangan-kekurangan tersebut. Terus bagaimana kita di saat seperti itu? Nah, jangan dilihat kekurangannya saja. Lihat kelebihannya yang ada pada pasangan tersebut. Ini yang menjadikan orang memandang pasangan itu selalu rendah itu di saat yang terlihat aja jeleknya saja. Padahal istrinya sudah mengabdi, istrinya sudah berjuang, hanya karena kurang. Misalnya, aku dulu menginginkan istri yang begini. Misalnya, mohon maaf guyonan saja misalnya. Aku menginginkan istri yang bisa pijet. Misalnya, lah tak taunya istrinya tidak bisa mijet. Jangan gara-gara tidak bisa mijet saja. Misalnya, contoh ini, kenapa harus kita contoh yang tidak nyata barangkali tidak keadaan. Misal saja ada seorang, tapi ternyata padahal bukan karena dia menuntut urusan pijetnya, akan tapi karena dia itu sudah tidak bisa menjaga perasaan. Tidak bisa menjaga. Karena kamu itu pijet saja kok nggak bisa. Dan memang bagi seorang istri pijet saja kok nggak bisa memang keterlaluan ya, ibaratnya ya. Satu sisi. Tapi bagi suami itu jangan menuntut sesuatu misalnya di luar kemampuan. Kalau masalah itu bukan di luar kemampuan. Gini, menuntut sesuatu yang hanya yang sifatnya protes. Biarpun hal sepele itu menjadi tidak nyaman. Tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai keinginannya. Padahal keinginannya banyak yang telah dipenuhi. Karena apa? Pasangan kita tidak sempurna. Itu yang harus kita pahami. Pasangan kita tidak sempurna. Jadi kalau hanya melihat kekurangannya saja tidak ada ujungnya. Mungkin istri kita tidak bisa masak. Ya kan? Tapi yang lain kan mungkin dia bisa mengajar atau Masya Allah melatoni suami perhatian dan sebagainya seterusnya. Urusan masak. Dan nanti bisa masak ya. Kalau saya lapar jadi enak semuanya ya. Jadi intinya begini. Jangan sampai kita itu punya kebiasaan melupakan kelebihan. Satu. Dan juga jangan sampai kita punya kebiasaan melihat kekurangannya. Baik. Jadi jangan sampai kita melihat kekurangannya. Jadi kelebihan pasangan yang harus kita senantiasa pandang, kita lihat. Kekurangannya yuk kita tutup. Semuanya akan berubah. Artinya ada perubahan fisik pun berubah yang katanya dulu cantik jelita bunga desa. Sekarang ayo umur 60 mau apa? Berkurang ya. Yang laki-laki katanya gagah ternyata umur 50 sudah mulai bungkuk. Dan seterusnya. Nah, sehingga ada istilah mawaddah warahmah. Makna kasih sayang. Kasih sayang harus senantiasa ada di dalam hati setiap kita pupuk. Jadi kasih sayang itu dipupuk loh ya, bukan serta-merta datang juga. Memang Allah kasih bisa saja. Akan tapi kasih sayang itu berangkat dari renungan. Renungan. Coba. Ini adalah mungkin sudah sama kaki nenek ya. Bagaimana akan semakin muncul kasih sayang? Pandang bahasanya itu adalah istrimu yang telah hidup bersamamu bertahun-tahun. Melahirkan berapa anakmu? Melahirkan anak-anakmu yang berapa banyak anak yang telah dididik oleh istrimu? Jangan sampai di saat seorang istri mulai tua, mulai saat itu seperti apa? Habis manis
Habis manis sepah dibuang lagi. Ini musibah. Bener kan Mbak Muti ya? Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti lari-lari Bu ya. Lanjut Bu ya. Baik, jadi gitu. Jadi bagaimana kita itu bisa menjaga keindahan itu terus menerus dan tidak ada hentinya. Karena apa? Keindahan, mohon maaf ya, jangan dirasakan hanya untuk antara suami dan istri saja. Iya. Akan tapi keindahan pun harus kita tularkan kepada siapa yang ada di kiri kanan kita. Anak-anak kita. Jadi kalau biasa suami istri indah, maka anak-anak pun akan akan terbiasa dengan keindahan indah. tersebut. Kemudian di saat rumah tangga indah, lihat pembantu pun akan biasa dengan kalimat yang indah. Kalimat indah. Iya. Dan kebiasaan bertutur berindah-indah ria di dalam sebuah rumah tangga, maka itu akan membawa pengaruh kepada di saat kita berhubungan interaksi dengan yang lain ada di luar. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang akan menjadikan apa? Kualitas hidup itu tidak hanya di saat mau menikah indah hayalan. Dan mohon maaf ya, wahai para pengantin baru itu. Pengantin baru biasanya suka dikagetkan dengan problem-problem di dalam rumah tangga. Tidak sesuai dengan sebelum menikah itu kan gambarnya indah, dok ya. Nah, sebelum menikah indah, dok. Sehingga di saat menikah itu nanti menemukan satu problem, satu permasalahan itu sudah kaget. Gundah. Sehingga semuanya cerita, mertuanya dikasih, ibunya dikasih tahu ini. Bukan seperti itu caranya. Ketahuilah bahwa problem itu ada. Justru kalau dalam bahasa kehidupan itu adalah garam kehidupan itu. Penyedap ya. Penyedap rasa itu. Jadi ada sesuatu. Nabi Muhammad sendiri ada problem kok. Akan tapi problem itu adalah muqaddimah keindahan ya. Iya. Jadi kalau kita tapi jangan dibuat-buat. Jadi buat masalah untuk keindahan, enggak begitu. Artinya memang ada namanya manusia, punya hawa nafsu, punya ini semuanya. Akan tapi lihat, kita seleh. Seleh itu gimana? Seleh itu maksudnya tata, pasrah. Jadi gini loh, seleh itu di saat punya problem, di saat kita punya masalah itu, jadi yang harus kita tata hati kita. Nah, ini introspeksi. Menata hati. Jadi gini loh ya. Problem. Namanya suami istri itu tentu ada masalah. Ini harus kita ketahui. Enggak ada istilah tidak ada masalah itu enggak ada. Jadi bohong yang enggak ada masalah ya. Bohong tidak ada masalah. Karena kita semua punya hawa nafsu. Kita tidak menikah dengan malaikat. Jadi betul semuanya punya masalah. Ini harus kita pahami rumus ini. Jadi agar sesuatu yang akan kita miliki nanti itu tetap indah. Karena kita tahu bahasanya akan kita miliki itu apa? Bukan malaikat. Ya. Jadi tentu akan kita sudah punya resiko. Jadi Anda sebelum melangkah ke pintu pernikahan itu Anda harus tahu bahasanya yang akan Anda nikahi adalah manusia. Anda punya kebutuhan di balik rencana ini. Tapi ketahuilah dia juga manusia. Dia manusia punya. Jadi kalau sampai bahasanya tidak ada mawar tak berduri kan begitu. Indah-indahnya. Jadi artinya apa sesuatu. Jadi kalau Anda pengen makan buah pepaya, itu Anda harus tahu kena resiko ya. Kulitnya itu bergetar dan sebagainya. Itu ada kulitnya. Semuanya ada semacam itu. Jadi apapun ya, kita harus faham resiko ini. Dan ini menjadikan nanti di saat kita miliki punya tidak terlihat durinya saja. Jadi memang istri kita adalah, mohon maaf, istri kita adalah anggap saja buah, tapi dia ada duri juga. Suami kita ada duri, karena dia hawa nafsunya, dia punya hawa nafsu. Jadi duri itu bagaimana di saat berada bersama buahnya itu tidak menyakiti kita. Jadi kita sadar bahasa itu duri. Nah kalau kita sadar itu duri gimana kira? Kalau masuk ke mulut atau tidak? Tidak, kita paham. Jadi saya tidak boleh banyak berurusan dengan duri. Dan sekarang yang diurusi durinya. Malah kenapa hidungmu begitu? Kenapa kulitmu begitu? Kenapa? Durinya yang diurusin. Malah dengan adanya duri itu menjadi tantangan untuk bisa mendapatkan manisnya aslinya gitu ya. Baik. Kayak ngertiin buah durian. Jadi ketahuilah bahwa semua yang akan kita miliki itu dari pasangan itu yang belum menikah atau yang sudah kita miliki itu ada durinya, ada sesuatu yang tidak baik. Iya. Nah, akan tapi jangan gara-gara ketidakbaikannya itu menjadi tertutup. Ya. Lah kebaikannya lebih banyak apa? Dia adalah seorang yang halal. Seorang yang halal, yang melahirkan anak-anak kita, yang mencarikan nafkah kalau itu suami, dan seterusnya. Baik, maka ketahuilah bahwa yakini bahwasanya pasangan kita tentu ada kekurangannya, agar nanti di saat kita memilikinya tidak hanya yang terlihat kekurangannya. Makanya pernah kami sampaikan kepada Muti dulu tuh ya, bahwasanya
kalau belum menikah itu, lihatlah calon pasanganmu dengan mata melek. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang. Itu deh. Jadi mata ini. Jadi matanya melok sama sipit ya Bu ya. Jadi kebalikannya kadang-kadang. Sebelum menikah itu nggak main pilih-pilih. Yang penting aku cinta. Ini gaya yang salah. Setelah menikah langsung dicek semuanya satu persatu. Loh kok kamu begini? Nggak benar. Kaget. Baik, jadi begini ya. Jadi agar kasih sayang dan kalimat keindahan terus terwujud, maka kita harus pahami bahwa pasangan kita adalah bukan malaikat yang dia ada kekurangan-kekurangan. Sehingga jangan ragu, jangan hanya karena dia punya sifat yang misalnya ada seorang menikah barangkali tidak pernah tahu sifat yang sesungguhnya dari pasangannya. Ya kan? Kemudian setelah menikah baru mereka belajar untuk mengenal pasangannya. Iya. Dan di saat mengenal itu tentulah kenallah dengan keindahan, membiasakan dengan kalimatnya. Jujur nih, Anda menikah berapa tahun? Yang mendengar suara ini umur berapa sekarang? Umur 40 tahun. Iya, 40 tahun ini masih pengantin baru sebetulnya. Iya. Jadi kadang-kadang menyebut pasangan dengan yang saja malu, noleh kiri noleh kanan, bisik-bisiknya. Kita berapa tahun, Bu? Jadi ada sebagian orang itu memang ya. Dan memang ada kalimat-kalimat. Jadi kalimat itu jangan disepelekannya. Kalimat itu jangan disepelekan. Cuman jangan hanya mementingkan kalimat. Manggil yang sehari 10 kali, sehari berapa ratus kali, tapi ternyata dalam khidmahnya tidak ada. Tidak ada. Baik. Jadi gitulah bagaimana kita tetap menjaga keindahan di saat setelah kita miliki ya. Memang begitulah manusia itu, di samping yang kami sampaikan tadi, kurang mensyukuri pemberian dari Allah. Sehingga kalau sudah mendapatkannya kurang diperhatikan. Ketahuilah apa yang diberikan Allah kepada Anda seorang suami itu adalah nikmat. Berapa nilai keindahan itu kalau kita uangkan? Nilai kemesraan itu berapa kalau kita uangkan? Nggak bisa ya. Dan yang menjadi bermasalah adalah suami istri itu kok tidak bisa mesra. Loh, padahal sudah min plus. Sudah diciptakan oleh Allah ada setrumnya. Sehingga di saat tidak ada cinta pun masih bisa melakukan aktivitas, kebutuhan itu. Bagaimana? Kok tidak bisa menumpangi itu punya dengan cinta, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kami hadirkan, bahwa syukurilah pemberian Allah kepada Anda. Nah, untuk mensyukuri, kemudian ada lagi. Apa lagi, Bu? Tambahan ini, agar yang kita miliki itu adalah tetap indah, maka kita semuanya harus berjuang dan berusaha untuk menjadikan pasangan kita semakin indah. Beri pendidikan yang baik, akhlak yang baik. Mulai dari kita memberikan contoh yang baik. Anda sebagai istri berikan contoh yang baik. Lihat, mungkin suami Anda adalah orang yang kasar, tapi Anda sebagai seorang istri membiasakan kepada suami dengan kelembutan, sopan, penuh kasih, pengabdian. Mau tidak mau akan ke bawah. Yang untung siapa? Istri akan untung? Dua-dua. Bukan dibalas dengan kekerasan. Jadi itu, mulai dari itu memberi contoh, kemudian pendidikan. Pendidikan. Agar yang kita, misalnya kalau seorang suami mengajari istrinya makna pengabdian yang benar dengan memberikan contoh, kemudian dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang istri itu kenal Allah, ya. Keindahan akan semakin tampak. Karena istrinya kenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah pakai dijaga, sudah menjaga diri. Tidak usah disuruh dandan, tentu dandan untuk sang suami. Tidak suruh mengabdi, dia akan mengabdi kepada sang suami. Begitu sebaliknya, wahai para istri, jika suamimu engkau kenalkan kepada Allah, maka lihat pengabdiannya seperti apa, perjuangannya seperti apa. Dia tidak akan berjuang, tidak akan mengabdi kecuali karena Allah. Dan kalau sudah pengabdian karena Allah itu tidak ada batasnya. Bukan urusan nafkah 2 mud, bukan urusan baju lebaran saja, tidak. Tapi kalau sudah pengabdiannya karena Allah, ya dipikirkan bagaimana aku masuk surga dengan pasanganku. Terus. Dan kemudian setelah itu lihat, kalau sudah orang bisa membiasakan dengan ini, membangun pasangan, itu yang untuk kita. Ketahuilah bahwasanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa aktsarun nas fi nisa'i wa qulu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Banyak ya, wa aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Ada orang berkata bahwa bahwasanya mencintai seorang wanita itu adalah satu malapetaka.
Mencintai Ada. seorang wanita suatu malapetaka. Ya, ada Maksudnya? orang berkata begitu. Iya. Dijawab oleh Imam Syafi'i, "Walaysa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul balad." Iya. Mencintai seorang wanita bukanlah sebuah malapetaka, akan tapi duduk dengan orang yang tidak kita cintai itulah adalah malapetaka. Masya Allah. Coba. Indah. Kalau Anda punya istri, Iya. agar Anda semakin cinta kepada istri, buatlah istri Anda semakin hari semakin layak untuk Cintai. dicintai. Iya. Anda bangun. Tidak hanya bangun fisiknya saja. Mm-mm. Coba, kalau dibangun fisiknya misalnya, setiap hari 2 kali ke salon misalnya. Iya, iya. Terus Capek Bu ya. semua Kosmetik capek ya. komplit. Anggap saja gitu. Tapi kalau Iya. ternyata lihat kalimatnya jelekit, cantik enggak kira-kira? Tidak. Enggak, biar hilang cantiknya. Jadi bukan itu. Jadi lahirnya perlu kita rawat. Jangan suruh cantik, gak pernah dikasih duit untuk buat bedak dan sebagainya. Untuk perawatan. Nah, ya. jadi sisi lain akhlak. Mm-mm. Jadi kalau istrinya mau secara lahir dia ngerti berdandan untuk suami, kemudian hatinya, perilakunya, kira-kira semakin hari semakin cantik atau tidak? Semakin cantik. Nah, lah kalau sudah semakin cantik, kira-kira tambah cinta atau tidak? Tambah Lah di saat tambah cinta, itulah keindahan. Jadi paling nggak enak itu adalah kalau seorang suami punya istri enak dia tuh. Mm-mm. Nggak tahu mungkin karena sifat istrinya nggak baik atau bagaimana. Tapi kalau sudah tidak suka itu capek. Iya. Dan pada zaman Nabi ada orang semacam ini. Ngadu kepada Nabi itu, saya duduk dengan suami saya sudah nggak nyaman. Loh, kenapa tidak nyaman? Kan itu kan. Iya, Yang menjadi sebab tidak nyaman. Oh, dia laki-laki normal. Mm-mm. Istrimu ada orang yang normal. Kenapa? Karena hilangnya makna kasih sayang itu. Iya. Sehingga tidak indah lagi. Lah sekarang mari di dalam rumah tangga kita pupuk apa namanya? Keindahan. Keindahan. Apa? Cinta, Kecintaan. makna kasih sayang itu. Sehingga apa? Jangan hanya menuntut kekurangan. Mungkin ada seorang suami tidak memberi nafkah, ya kan? Tapi karena apa itu semuanya? Dilihat sebabnya, Bu. Ya sebabnya karena memang tidak mampu dan tidak punya uang ya. Jangan sampai itu menjadi sebab permusuhan. Bilang saja karena ada seorang istri mencintai suami, pantaskah menuntut? Iya, iya. Nah, mestinya kalau memang Anda mencintai suami, biarlah suamiku. Karena aku yang bisa memberi nafkah, biar aku yang mencukupinya. Ya, Dan ya. begitu seterusnya. Seorang suami yang mencintai istrinya, dia tidak akan rela membiarkan istrinya tidak tercukupi. Dia akan berusaha untuk itu semuanya. Nah, bagi kuncinya apa tadi? Kita jadikan pasangan kita semakin hari semakin layak untuk dicintai. Bagaimana caranya? Kita bangun lahir dan batinnya. Nah, inilah agar yang kita miliki semakin indah. Sama Anda memiliki cincin emas. Ya, Bagaimana akan tetap semakin indah? dipelihara. Dibersihkan, di ini dan sebagainya terus. Apapun yang kita miliki, baju, setrika, apapun kita miliki, agar semakin indah bagaimana? Terus kita jaga dan dijaga. Dibangun dan dibangun. Inilah kuncinya, sangat sederhana ya. Yang pertama tadi apa? Kita syukuri itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita fahami bahasanya dia adalah manusia yang punya kekurangan. Nah, yang ketiga adalah yuk kita bangun agar pasangan kita semakin indah, semakin baik, semakin layak untuk dicintai, sehingga semakin hari semakin indah. Maka dekatkan kepada ulama, dekatkan kepada orang-orang soleh. Maka wahai para suami, sungguh beruntung kalau Anda punya istri senang ngaji, jangan sampai ada orang, ya istri saya sudah ngaji terus tapi kok masih nggak kawan. Wah, ini masih ngaji saja begitu, kalau nggak ngaji gimana lagi? Lebih parah lagi. Jadi tetap ada berkah. Sama kalau Anda seorang istri punya suami yang apa? Ngaji, maka ketahuilah atau belajar dekat kepada ulama, maka senanglah Anda karena suami Anda sudah mendekati keindahannya. Kepada ulama, dekat ilmu, akan belajar indah. Biarpun masih kasar omongannya dan sebagainya. Akan tapi insya Allah pada proses ini saja Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Muti. Iya, Umi. Muti Ada yang telat nih, Muti. Jadi tadi intinya ya, Muti, ya, dari tema kita kali ini, setelah dimiliki menjadi tidak lagi indah, itu dikarenakan kalau tadi Buya singgung ya, ada beberapa poin untuk menjaga, tapi ada tadi yang Buya sebutkan bahwa hilangnya keindahan itu bukan karena hilangnya cinta. Sebabnya? Tapi hilangnya keindahan itu karena tidak peduli dengan cinta tersebut. Kurang menjaga ya, Muti ya. Jangankan masalah cinta, kadang masalah urusan barang saja kan seperti itu. Betul. Ada kadang orang kalau sudah kepengen punya mobil atau punya HP atau apa, kalau masih belum tuh kepengennya, wah nanti kalau punya mau dirawat begini, giliran sudah dapat
lihat kadang di dalam perawatannya Nah, kurang. Nah, betul. akhirnya kan menjadi tidak lagi bagus kan Betul, begitu. betul. Apalagi di dalam urusan masalah manusia yang memang dinamis ya, Mi, ya. Setiap harinya itu pasti jangan setiap hari ya. Kalau mungkin kita beli mobil baru, awal-awal itu kan dielus-elus aja, Mi, ya. Dielapin, Iya. dicucinya sampai berkali-kali Muti ya, nggak boleh kena Kesenggol debu. orang. Kesenggol orangnya udah dilap nih Muti. Wah, gitu. Tapi udah lama-lama akhirnya mobil itu kepanasan, berdebu, Kepanasan, cekin biarin. aja. Tapi istri bukan mobil. Nah, Iya. Suami itu. bukan mobil, beda. Iya, Beda. iya, Maksudnya ini hanya beda. gambaran untuk Jadi kalau mobil menemui kerusakan, Iya. tapi kalau Kalau istri istri, tidak, Masya Allah, harus tidak. kita bangun Harus menjadi kita lebih bangun bagus. jadi lebih Ya, indah suami atau lagi. istri kan karena emang Semakin baik iya. karena ada Manusia sebab berproses nilai baik terus. itu adalah karena akhlaknya, kan Iya. kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Kalau mobil kan bisa karatan dan sebagainya, jadi tidak bisa disamakan dengan mobil. Iya, iya. Salah contoh nih. Kita bukan mobil, Mi, ya. Iya, baik. Baik, dan manusia selalu berproses setiap detik, setiap waktunya, jadi harus selalu diperhatikan. Jangan Iya. dicuekin ya, Mi, Iya, ya. benar. Baik, kita mengajak sahabat-sahabat yang pastinya akan selalu bergabung ya di 92,9 FM Cirebon. Untuk Anda yang berkomunikasi langsung, silakan bisa menggunakan 4 media komunikasi kami ya. Via telepon di 0231 2522 549. Untuk SMS Anda bisa bergabung di 0813 2146 1079. Pastikan juga Anda tergabung di ID kami di Yahoo Messenger ya, radio_q@yahoo.com atau juga di FB Radio Cirebon. Yomi ya. Dan kita akan break untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Sesaat kita bakal kembali. 92,9 FM Radio Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabatku ya, kita hari ini setiap Jumat itu ada di Rumahku Surgaku bersama Umi Virus. Umi. Baru kali ini ya betul ya. Iya Umi, subhanallah luar biasa ya. Jum'ah Mubarokah ini namanya, bisa belajar Amin. bersama Umi dan juga Buya, subhanallah. Baik, dan Umi kita juga menyapa sahabat-sahabat radio yang menjadi media partner kami ya, yang selalu merilis 92,9 FM Cirebon. Terima kasih untuk Samara di 96,2 FM Tulung Agung. Ada sahabat kita juga di radioku ya, Kuningan di 104,8 FM Kuning ya, Umi ya. Dan ada sahabat kita juga di Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau. Darul Mustafa di Lumajang Jawa Timur, Darul Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan, dan ada sahabat kita di Radio MBS FM 107,7 Gresik, di 107,9 FM Blitar juga, dan ada sahabat-sahabat kita juga ya, yang ada seputar Sukabumi dan juga Bandung di Radio YD FM. Ya, dan Radio Streaming Alif Lampung serta di Gorontalo. Ada sahabat kita di Radio Panua 103,8 FM Pahuwato. Baik, tema yang sangat menarik ya. Benar betul. Ya, setelah dimiliki tak lagi indah. Ada puisi loh Mi, cantik. Puisinya gimana Muti? Karena katanya Mi ya, yang tinggal di gunung merindukan tinggal di pantai, yang tinggal di pantai merindukan di gunung. Terus di musim kemarau orang itu merindukan musim hujan ya Mi ya. Di musim hujan merindukan musim kemarau. Yang berambut hitam Mi mengagumin yang pirang, yang berambut pirang pengen hitam. Nah, diam di rumah itu merindukan bepergian. Yang bepergian itu pengennya di rumah. Iya. Ada yang bilang waktu tenang itu mencari keramaian, waktu ramai orang mencari tenang. Nah, kita tidak pernah bahagia ya, sebab segala sesuatu itu tampak indah hanya sebelum dimiliki ya Umi ya. Iya, benar. Namun setelah dimiliki tidak lagi indah. Nah, lalu kapan dong ya kebahagiaan akan kita dapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, ya, tapi mengabaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, gitu. Makanya dari Buya sampaikan pertama itu syukur, ya, syukur ini yang menjadi kita bisa yang sudah ada kita poles, kita jaga. Kalau ada yang kurang sedikit, nah kita full. Benar betul. Kayak gitu ya, Bu. Jadi syukurin apa yang ada karena hidup itu adalah anugerah bagi jiwa-jiwa yang ikhlas ya, Bu ya, Umi ya. Ikhlas menerima dia dari awal kan tadi kata Bu, loh kok ini jadi begini, dari awal juga udah kelihatan ya kan. Tadi kan belok kan karena matanya manusia, lihatnya. tadi kata Bu ya, pasangan kita bukan malaikat, dia punya kekurangan, dia punya artinya kita harus bisa menutupi kekurangan itu dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sama seperti tadi kan Muti, di saat hujan kepengennya kemarau pengen hujan, coba disyukuri. Ketika hujan alhamdulillah ya cuacanya jadi dingin kan gitu ya. Semuanya punya kelebihan, hanya tidak melihat kelebihan itulah yang menjadikan hilangnya kenikmatan yang keindahan yang kita diberikan itu. Baik. Lah itulah manusia.
Udah makan es krim, pengen es sirup. Baiklah. Iya Umi ya. Jadi kuncinya 3, mensyukuri, terus juga manusia yang kita nikahin tuh bukan malaikat ya. Terus yang ketiga itu berjuang agar selalu indah, menjadikan pasangan kita itu indah lahir batin, membangun pasangan kita agar bisa menjadi indah lahir dan batinnya. Dan menumbuhkan cinta. Iya. Kalau sudah cinta apapun rela dilakukan. Subhanallah. Baik, saatnya berinteraksi Kak Umi. Baik, boleh. Ada sudah banyak yang penasaran untuk bertanya sama Bu ya. Kayaknya bakal curhat abis-abisan ya. Kok gini ya? Baik, kita sampai yang berikutnya apa ya Umi ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita berselawat terlebih dahulu Mbak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Baik, dengan siapa di mana Kak ini? Saya dengan di Plumbon. Dengan siapa Teh? Iin. Teh Iin dengan Teh Iin di Plumbon. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Iya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi. Jadi saya punya titipan pesan dari saya punya teman. Punya teman? Dia punya suatu masalah sama keluarganya. Dia titip, tolong kalau ada kesempatan tanyakan ke kuliah atau. Halo, Taiin. Suaranya bisa dikedein lagi. Suaranya mungkin jangan terlalu dekat dengan home teleponnya, jadi tidak jelas tertangkap oleh kami. Terdengar oleh kami. Iya. Maaf. Ya. Jadi gini, saya punya teman. Iya. Gitu. Dia punya masalah dengan keluarganya. Gitu. Kebetulan dia udah ditalak 1 sama suaminya. Oke. Gitu. Tapi baru sekitar 2-3 hari lah, 3 hari setelah ditalak, suaminya minta rujuk. Akhirnya kan dia bersatu lagi. Cuman yang jadi pertanyaan kata dia, bisa enggak nikah lagi? Gitu kan, pertama itu. Bisa enggak nikah lagi? Jadi kan dia ditalak 1. Dia rujuk tapi enggak nikah lagi. Iya. Soalnya ada yang bilang katanya harus nikah lagi, ada yang bilang enggak harus nikah lagi. Iya. Cara rujuknya. Itu kan juga mungkin agak sedikit keluar dari zaman. Cuman yang kedua juga sekarang itu suaminya katanya memaafkan kesalahan si istri itu. Cuman ternyata dia malah ingin membalas dendamnya dengan ingin nikah lagi. Gitu loh. Jadi terus istilahnya kata dia tuh seperti apa, saya kan udah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lah. Saya udah benar-benar sabar. Cuma kok suami saya katanya memaafkan tapi seperti itu, dan kelihatannya teman saya itu tahu kalau suaminya balas dendam itu dengan cara menikahinya dari siapa? Kalau orientasi menikahinya untuk balas dendam, dia bilang sendiri seperti itu. Suaminya bilang sendiri. Iya. Saya bilang itu dengan cara saya harus nikah lagi gitu. Aneh. Biar kamu merasakan apa yang udah kamu lakukan. Oke. Ya, gitulah. Baik. Cukup Mbak Iin, ada yang lain? Mungkin bisa saya istilahnya pencerahannya lah gitu, biar saya sampaikan sama teman saya gitu loh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Iin ya di Plumbon. Langsung dijawab sama Bu ya. Silakan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada seorang suami menceraikan istrinya, kalau ingin kembali gimana caranya? Yang pertama yang harus difahami, kenapa harus pernah mengucapkan kalimat cerai ini dulu? Jangan main-main. Cerai itu adalah satu kalimat yang menyakitkan. Karena perceraian, maka jangan sampai seorang suami mudah mengucapkan kalimat cerai. Begitu sebaliknya seorang perempuan jangan dikit-dikit minta cerai. Nah, jadi kalau itu belum dibenahi nanti akan terjadi perceraian lagi. Apa yang menjadikan sebab seorang suami mencerai istrinya saat itu misalnya? Ini harus dicari dulu sebabnya supaya nanti di saat kembali tidak ada permasalahan lagi. Sebab kalau orangnya masih itu saja dan ilmunya itu, hatinya itu ya nanti akan punya masalah lagi. Baik, sebelum kembali pikir kembali, renungi kembali. Nah, untuk cara kembalinya gampang. Jika cerai itu hanya cerai pertama dan kedua, tolak 1 atau tolak 2. Jadi selagi belum selesai masa iddahnya 3 kali suci, kalau itu orang yang punya haid ataupun orang yang hamil sampai melahirkan. Kalau seorang suami mencerai istrinya sebelum melewati 3 kali suci, jadi suci, haid suci, ya gitu.
sebelum melalui 3 kali suci, maka cara kembalinya ibu sangat gampang. Cukup seorang suami berkata kepada istrinya, nggak usah pakai nikah baru, bukan akad baru, nggak usah. Selagi belum masa iddah, maka cukuplah seorang suami berkata kepada istrinya, aku kembali kepada pernikahan, atau aku kembalikan engkau kepada pernikahan. Maka itu sudah boleh berkumpul kembali. Tadi baru 3 hari Bu ya. Baru 3 hari, jadi boleh saja. Kalau dengan bahasa yuk rujuk lagi gitu Bu ya. Aku merujukmu gitu. Ya, boleh, aku merujukmu. Itu sah. Jadi saya bahasa rujuk kembali. Jadi tanpa harus ada pernikahan. Dan memang tidak ada Bu ya. Tanpa saksi, tanpa ada pernikahan baru, karena masih cerai 1 dan 2 sebelum masa iddah berlalu. Yang kedua, jika masa iddahnya berlalu, sudah 3 kali suci, atau seorang wanita hamil dicerai lalu sudah melahirkan, maka di saat setelah melahirkan atau setelah berlalunya 3 kali suci tadi, maka kalau ingin rujuk harus dengan akad nikah yang baru dengan syarat-syaratnya. Adanya wali, kemudian adanya 2 saksi dan seterusnya. Nah, baik. Dan yang ketiga adalah jika cerai itu lebih cerai 3. Kalau seorang suami mencerai istrinya dengan cerai 3, tolak 3, maka saat itu dia tidak boleh kembali. Nggak ada rujuk kecuali sang istri sudah menikah lagi dengan suami yang baru. Kemudian setelah itu sang suami menikah dengan suami yang baru. Sang istri sudah menikah lagi dengan suami yang lain lagi. Mahnya muhallil itu namanya. Baru setelah suami yang kedua tadi kok mencerai istrinya, maka boleh kembali kepada suami yang setelah dikumpul setelah dikumpuli, dicerai sama suami yang kedua, kemudian masa iddahnya berlalu, baru dinikahi oleh suami yang pertama. Makanya hati-hati para suami. Anda mengucapkan cerai 3 dalam satu tempat pun ini sepakati 4 madhab itu jatuh. Kecuali ada orang mengatakan tidak sah dan sebagainya. Ini adalah masalah keunikan orang akhir zaman ya. Padahal sudah 4 madhab mengatakan cerai 3 adalah jatuh 3. Atau cerainya 3 langsung 3. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Lah sudah 3 kali ini awas, enggak boleh. Nggak boleh kembali lagi kecuali sang istri sudah menikah lagi dengan orang lain. Ada kesalahpahaman juga Bu ya, bahwa katanya kalau seandainya baru cerai 1 atau cerai 2 gitu Bu ya, itu kan sebenarnya bisa langsung asalkan tidak melewati masa iddah seperti kata Bu ya. Cuma ada sebagian yang mengusulkan agar nanti tidak sampai masuk ke 3, suruh akad baru Bu ya, dengan tujuan nanti setelah akad nanti dia hitungan baru lagi. Semuanya Bu ya. harus dengan ilmu. Nggak perlu akad Bang, memang tidak perlu akad. Makanya ini ada kadang katanya seperti mencari satu jalan gitu Bu ya. Jadi pernah kita ada yang nanya ke Umi seperti itu Bu ya? Enggak. Yang bilang ini, kalau ada tolak 1, anggap saja selesai iddahnya. Kemudian kok nikah lagi, ya. Tentunya karena masa iddahnya berlalu, kok belum rujuk, maka seorang suami kalau ingin kembali kepada istrinya harus dengan akad yang baru. Hitungan tolaknya Pak, ya tetap kepotong. Hitungan kepotong ya, jatahnya tetap berbeda dengan jika talak 3. Jika tolak 3, lah ini kesalahpahaman ini. Ini ada suatu ketika kita mendengar di Cirebon ustazah atau siapa begitu ya, cerita tapi kalau sudah talak 3, kemudian sang istri menikah dengan laki-laki lain, setelah itu dicerai sama laki-laki lain, kembali kepada suaminya, akad nikah baru lagi, maka itu punya jatah 3 lagi. Jadi yang kembali 3 itu adalah kalau sudah talak 3. Baik. Tolong ini hati-hati kepada para pendengar yang dimuliakan Allah. Jika ternyata ada permasalahan, jika yang Anda dengar saat ini kok setengah paham, Anda jangan berbicara. Lebih baik Anda tanya lagi supaya tidak salah, karena ini adalah urusan halal haram, masalah zina dan bukan. Baik, kemudian yang kedua adalah orientasinya untuk balas dendam menikahnya lagi. Baik, sebetulnya begini ya. Para istri ya kesalahannya seperti apa kan harus diperhatikannya. Kesalahan tidak disebutkannya. Kesalahannya seperti apa? Naudzubillah ya, barangkali kelihatannya kesalahannya adalah urusan hati kayaknya. Istrinya mohon maaf ya, naudzubillah, mungkin nyeleweng atau apa dan sebagainya. Ketahuilah wahai para suami, jika menemukan istri semacam itu harus pertama harus benar-benar siap ya. Kalau memang harus menerimanya, itu harus siap untuk menjaganya juga dan untuk membangunnya. Kalau tidak, pisah. Karena jangan sampai di dalam sebuah rumah tangga itu apa? Jadi ajang untuk merendahkan. Nggak ada, itu Anda merendahkan. Nah, kalau ternyata istri sudah benar, ya kan? Kemudian kok tobat dan Anda sudah nerimanya, maka ya sudah, Anda sudah nerima harus siap, tanpa harus Anda mengungkit dan sebagainya. Lah, kalau urusan menikah lagi,
katalah jangan dihubungkan dengan kesalahannya. Berarti Anda tidak mendidik. Ya. Kalau mau nikah lagi, lihat. Menikah permasalahannya lain. Mau rujuk lagi, Bukan mau rujuk lagi, mau nikah dengan orang lain. Mau menikah lagi, kan tadi kita gitu. Mau menikah lagi itu. Katanya tujuannya untuk diancam untuk menikah lagi. Nah, jadi karena mungkin ya itu makanya mungkin kekecewaannya. Istrinya pernah begini. Saya terima, tapi saya mau nikah lagi misalnya. Bukan begitu, wahai para suami caranya. Pertama, menikah lagi itu bukan sesuatu yang gampang. Dan itu keamanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat itu karena tantang apa-apa. Bukan saja urusan-urusan ini. Sehingga sampai orang-orang besar yang kita dengar, kita temui pun, kalau seandainya kalau orang itu pada tahu beratnya menikah dua itu, tidak ada yang berani menikah lagi karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja urusan istri, urusan anak dan seterusnya ya. Nah, ini. Kemudian di saat hendak menikah lagi, jangan sampai pernikahan itu dibangun, pernikahan yang kedua jangan dibangun atas problem dengan istri yang pertama. Apalagi kayak Kati kasusnya. Itu sebetulnya kalau ada seorang suami menikah gara-gara pernah kesalahan istrinya dulu, lalu saya harus balas dendam, maka suami itu adalah tidak benar, tidak mendidik dong. Akhirnya istri akan kembali kepada kesalahan yang lalu. Kamu enak-enakan, kenapa saya tidak? Hancur-hancuran bisa ngomong begitu. Nggak ada yang baik. Nggak ada baiknya. Jadi kalau seorang suami menikah ya dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, artinya memang bukan dasarnya karena problem. Ada seorang itu kalau menikah lagi itu kalau sudah di rumah tangganya ada problem. Pelarian jadi punya masalah. Akan tapi ada mungkin yang ingin berbagi atau mungkin karena satu hal. Itu pun tentunya intinya hal-hal yang semacam itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi para suami, jadi kalau yang Anda tanyakan Ibu, jadi laki-laki tersebut tidak bijak jika membangun pernikahannya dengan istri yang kedua karena problem yang terjadi pada yang pertama dan problem kayak tadi balas dendam kayak jadinya itu. Jadi tidak seperti itu. Dan ketahuilah bahwasanya jangan sampai berhujjah, termasuk kata guru kami, orang kalau menikah lagi alasannya untuk dakwah sekalipun. Jangan menunggangi dakwah untuk menuruti hawa nafsu. Aneh itu namanya. Ada karena kenapa kamu harus nikah lagi? Ya kan saya harus dakwah di sana, dakwah di sini, bukan seperti itu. Jadi tidak semacam itu. Akan tapi apa? Menikah karena itu adalah diperkenankan dalam Islam, tapi harus dipertimbangkan. Kalaupun harus menikah misalnya. Akan tapi ingat, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggangi syariat. Jangan nunggangi dakwah. Jangan sampai karena problem dan seterusnya. Baik, itu saja yang perlu kita pahami. Jadi yang Ibu perlu diingatkan temannya Ibu yang laki-laki tadi, yaitu tidak boleh melakukan yang demikian itu atas dasar apa? Dendam. Karena tadi itu untuk yang tidak. perempuannya sendiri bagaimana untuk istri tadi pilihannya? Apakah mau menerima rujuk dari suaminya atau enggak, Bu? Bukan rujuk. Jadi tadi bukan istri itu pernah punya kesalahan kepada sang suami, kemudian sang suaminya memaafkan, diterima kembali, jadi tidak sampai terjadi perceraian. Jadi diterima kembali, aku maafkan, tapi setelah itu suaminya punya ulah, aku menikah lagi, kenapa? Balas dendam dong, kamu dulu pernah begitu, mila. Jadi pihak sang kalau tadi bukan gini Bu ya. Jadi tadi yang cerai yang pertama. Jadi suami sudah mencerai istri setelah 3 hari istrinya pengen ngerujuk lagi, suaminya pengen merujuk lagi. Ini masalah yang lain. Ini tadi 2 gandeng Bu ya. Ini gandeng permasalahan itu. Jadi setelah dia pengen rujuk setelah cerai 3 hari ya Mbak Muti ya. Tadi suaminya pengen merujuk lagi. Nah, akan tetapi gitu Bu ya. Itu tadi pertanyaan pertamanya masalah akad nikahnya itu pakai enggak gitu. Nah, yang kedua yang suaminya itu katanya sudah memaafkan Bu ya. Jadi sebab perceraian itu karena ada kesalahan dari pihak istri. Nah, suami itu menceraikan lalu katanya sudah memaafkan, tapi ternyata rupanya tujuan untuk merujuk lagi itu ya dengan tujuan untuk bisa balas dendam kepada istrinya. Nah, ini sekarang istrinya bingung apakah menerima rujukannya atau enggak gitu loh Bu ya. Rujukan dari suaminya dengan tujuan tadi untuk rujuk karena pengen balas dendam ke istrinya itu diterima atau tidak. Baik. Kalau saya kurang enggak jelas memang. Cuma seperti itu Bu ya tadi. Kalau memang seperti itu, wahai istri, tapi istri tersebut, Anda punya hak untuk menyelamatkan hati Anda. Anda kira-kira kuat atau tidak? Baik, di saat Anda dibadu. Karena masalahnya masalah hati ya. Karena jangan sampai di dalam sebuah rumah tangga nanti terjadi kezaliman, kemaksiatan. Jadi bagaimana Anda saat itu? Kalau Anda misalnya mampu, ya Anda jalani. Anda jalani. Kalau Anda merasa tidak mampu, Anda punya hak untuk itu.
untuk tidak menolak. Gitu, ya. Harus Anda pikirkan matang-matang. Apa? Jadi jangan sampai Anda kembali, akan tapi ternyata Anda pun tidak bisa menjalankan kewajiban secara sempurna. Nah ini. Akan tapi ketahuilah, kebaikan barangkali di situ ada anak dan sebagainya. Jadi jangan juga karena anak. Sehingga menjalani hidup tersiksa hanya karena anak. Akan tapi semuanya harus dibangun. Kalau Anda bisa menata hati dan baik, subhanallah, banyak wanita-wanita yang bisa semacam itu bisa. Itu juga pemberian dari Allah yang sangat khusus. Akan tapi Anda harus perhitungkan kekuatan Anda sebagai seorang istri, bisa atau tidak, pertimbangan Anda seperti apa. Akan tapi ketahuilah, kalau Anda menyendiri, Anda sendiri harus Anda pikirkan. Godaannya besar, janda itu lihat. Ketahuilah, kalau mempunyai separuh suami lebih bagus daripada tidak punya lalu berzina. Na'udzubillah. Bahkan sampai kalau seandainya punya suami setiap hari nempelengin, itu lebih bagus daripada tidak punya suami tapi berzina. Makanya perpisahan sendiri kan harus dipikirkan. Jadi tidak gampang. Jadi Anda sendiri yang tahu diri Anda, kebutuhan Anda kepada laki-laki seperti apa. Kalau ternyata Anda wanita tersebut, maaf bukan Anda ya, bukan yang bertanya tadi. Kalau wanita tersebut adalah memang wanita yang butuh kepada laki-laki, ya tidak gampang untuk memilih sendiri itu, na'udzubillah. Sebab kalau sudah di luar, mohon maaf ya, kalau sudah menjanda atau seorang suami tidak punya istri, kalau yang haram itu jelek pun jadi cantik nanti, jadi ganteng, jadi ada syahwat itu. Setannya yang menghiasinya, setan yang menghiasi. Maka wanita tersebut harus mengukur kemampuannya diri. Kalau dia seandainya, saya akan menyendiri saja untuk menata hati sampai pada waktunya nanti, saya akan pikirkan, nggak apa-apa, haknya dia untuk itu. Akan tapi kalau ternyata pertimbangannya saat menyendiri, na'udzubillah, zina, awas hati-hati. Sekali zina, kehinaan. Na'udzubillah, maka mempunyai suami seperti itu lebih bagus. Daripada harus menyendiri lalu melakukan sesuatu yang haram. Baik. Terima kasih Bu ya. Seperti itu jadi ya. Baik, kepada Mbak Iin tadi yang Plumbon mungkin bisa nanti menjelaskan kepada sahabatnya ya dengan cara yang baik dan diberikan pemahaman yang jelas tadi. Yang pertama nggak pakai nikah lagi ya, kalau baru 3 hari lagi tidak keluar dari masa iddah. Jadi cukup dengan bahasa rujuk kesepakatan dari dua belah pihak, maka itu sudah kembali lagi. Baik. Tanpa saksi, cukup berdua saja benar. Kirain angkat lagi rame-rame lagi Mi. Baik. Kembali kita bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan siapa? Hamba Allah di Cirebon. Baik Ibu, suaranya bisa lebih dikeraskan ya. Jangan terlalu dekat dengan home telepon Ibu. Ya cukup. Kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau pertanyakan saya, pernikahan atau keluarga itu dipertahankan hanya karena alasan anak gitu ya. Pernikahan keluarga dipertahankan hanya karena untuk alasan anak. Iya? Walaupun sehari-harinya itu keributan selalu menyebut gitu. Oke, terus? Kan sudah tidak karu-karuan lagi. Iya? Nah itu gimana? Bertahan atau tidak gitu ya Bu ya? Iya betulannya. Ya. Kalau dengan cara menghadapi itu suami yang ketika istrinya minta pisah itu. Ketika istrinya minta apa Ibu? Menikah? Berpisah. Oh berpisah, Masya Allah. Cuma ngancam pengen baby atau membunuh anak-anaknya itu. Tunggu anak-anaknya besar. Membunuh gitu. Ancamannya tuh kayak gitu. Iya. Baik, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya. Iya, Umi. Tadi pertanyaan pertama, pernikahan dan keluarga dipertahankan hanya untuk anak-anak, walaupun sehari-harinya selalu ribut dan tidak karu-karuan rumah tangganya. Tidak indah Bu ya. Tidak indah. Itu gimana Bu ya? Baik, kelihatannya dia paham tidak mempertahankan anak itu gimana sih? Pengen menjadikan anak baik atau bagaimana?
Menjadikan anak baik tujuannya. Maksudnya begitu. Kalau menjadikan anak baik tidak harus adanya pernikahan, tidak harus berlangsungnya sebuah pernikahan. Nah, kalau punya bapak pemabuk, nggak sholat dan sebagainya, untuk apa dipertahankan? Iya, Bu ya. Malah merusak anak. Kan harus paham makna mempertahankan anak itu apa. Istrinya misalnya seorang istri nggak bisa sholat, nggak mau sholat, nggak mau dididik, nggak mau ini. Lah kok masih mau dipertahankan? Apa yang dicari itu semuanya? Iya, Bu ya. Jadi makna mempertahankan itu apa? Agar anak itu baik. Tentunya rumah tangga harus baik. Jadi perceraian bisa saja untuk menjaga anak malahan. Iya, Bu ya. Jangan dianggap hanya pernikahan saja. Iya. Kadang-kadang ini salah. Biasanya itu urusannya makan, urusan dunia saja itu. Iya, siapa yang ngasih nafkah? Ada merasa tidak ingin, tidak enak. Jadi perpisahan itu bisa menjadi suatu obat yang sangat baik di saat pernikahan tidak menjadi indah. Terjadi permusuhan, ribut dan sebagainya. Apalagi pasangannya fasik, tidak sholat, atau untuk bila melakukan zina atau apa. Iya. Yang tidak mau bertobat misalnya. Kalau ada orang punya kesalahan masa lalu bertobat lain cerita. Tidak boleh orang mengungkit-ungkit kesalahan misalnya suaminya pernah begini dulu, tapi sekarang sudah bertobat lain cerita. Jangan diungkit. Mengungkit itu sendiri adalah berdosa. Tapi kalau misalnya suami masih mabuk, sholat enggak mau. Kenapa ibu enggak mau cerai? Mempertahankan anak. Oh, anaknya suruh jadi pemabuk juga. Suruh ikutan bapaknya, Bu. Ini karena salah dalam prinsip. Jadi prinsip harus jelas. Prinsip adalah anak bagaimana soleh. Iya, Bu ya. Anak bagaimana menjadi baik. Anak bagaimana kenal Allah. Itu saja kuncinya. Baik harus bersama istri atau bersama suami atau tidak. Itu memperlihatkan anak itu maknanya di situ. Bukan hanya yang lebih besar seperti apa. Sampai suatu ketika ada seorang anak yang sebel dengan ibunya, benci dengan bapaknya. Masya Allah. Kenapa? Ibunya didolimi sampai disetrika, dipukul sama bapaknya gini-gini, tapi ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga anaknya itu sama ibunya pegel, sama bapaknya benci. Coba dari awal sudah ada perpisahan, tentunya anak tidak bakal membenci orang tuanya, bapaknya, ya kan? Kenapa? Setiap hari lihat bapaknya zalim. Berarti anak akan tertanam kebencian. Kalau sudah benci, gimana bisa dibangun kebaikan nanti setelah itu? Kalau berpisah misalnya, bapaknya menikah lagi dengan ibunya dengan yang baru lagi sama-sama baik, membangun kebahagiaan, akan terbangun cinta kepada orang tua. Jangan sampai setiap hari anak itu melihat tontonan ibunya ditempeleng. Kalau benci sudah nggak bisa baik itu nanti. Itu. Jadi mohon maaf, mempertahankan anak itu maknanya apa? Yang biasa itu adalah seorang perempuan itu mempertahankan anaknya karena takut siapa yang ngasih makan. Ini kan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, ya. Yang kedua tadi bagaimana cara minta menghadapi suami? Istri kan minta bercerai, berpisah. Cuman suami selalu mengancamnya tadi, nanti aja atas alasan anak, kalaupun mau cerai nanti aja setelah anak dewasa. Baik. Loh gini loh ya. Sekarang kenapa harus ada rencana perceraian? Kenapa harus ada rencana perceraian? Jika tujuannya bukan kebaikan anak, jangan sampai ada perceraian. Ya. Misalnya tujuannya untuk kebaikan anak, yaitu misalnya yaitu tadi, daripada tambah anak lagi. Iya, biar masih lebih. Nanti ada yang kecil lagi, Bu ya. Tambah lagi. Nggak selesai, Bu ya. Nggak selesai. Mending dipangkas. Baik. Nah, kalau memang perceraian itu, perceraian itu apa? Ini harus dilihat dulu. Kenapa harus terjadi obrolan tentang masalah perpisahan itu? Kalau sudah jelas nggak apa-apa. Perceraian itu memang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Akan tapi kadang menjadi wajib dalam sebuah rumah tangga. Akan tapi tetap yang diutamakan adalah bagaimana kedekatan kepada Allah. Karena bisa saja loh dengan suami istri sholat nggak khusyuk loh ya. Ada seorang istri ngadu sholat saya itu nggak khusyuk belas. Selalu. Karena apa? Zalim suami ini, suami dipukul, ada segala macam, suaminya maksiat segala macam. Gimana bisa khusyuk? Akan tapi lihat kalau masalah kekurangan itu ya bisa saja sampai suatu ketika lihat seorang suami lihat dalam keadaan seger dia. Kebutuhan seksnya adalah masih normal. Mempunyai seorang istri yang subhanallah, yang dia sudah tidak bisa melayani satu, mandi pun harus dimandikan, tapi ternyata sang suami bisa melakukannya. Ini kan lihat. Jadi apa? Ini kan makna kayak gini. Biarpun pasangannya tidak bisa memenuhi, ya kan? Akan tapi karena ada cinta di dalam hatinya karena Allah, istrinya nggak bisa. Bahkan orang mengatakan, kenapa kau tidak menikah lagi? Kau ada ini kejadian sampai yang memandikan itu. Iya. Kenapa kau tidak menikah lagi? Bahasanya apa? Tidak mungkin. Di saat istri saya seperti ini saya harus menikah, subhanallah. Ini makna loh ya, hal-hal kayak begini itu cinta yang maknawi. Jadi karena apa? Yang dipikirkan bukan jadi lihat, bukan urusan. Jadi kadang-kadang gara-gara sedikit langsung
Karena kamu tidak cerai. Kamu perempuan tidak belah. Atau sebaliknya, seorang perempuan gara-gara suami tidak ngasih nafkah, tidak diminta cerai. Suami tidak bisa memberi ini, tidak cerai. Berarti menuntut kewajiban selalu ya. Ya, itu sudah kita bahas pada pendengar itu. Padahal ada mungkin seorang kalau istri nanti kelihatan jelas karena sakit, siapa yang ngasih penyakit? Allah. Tidak bisa kita buat dia pura-pura sakit. Kalau perempuan pura-pura sakit, membohong ya buang saja kan begitu. Ya, karena apa? Pura-pura, tidak bisa dididik kalau pura-pura. Ada orang cari perhatian dengan berpura-pura. Itu adalah dusta, membohongi suami. Atau sebaliknya, suami itu bukan karena tidak bisa menafkahi, cuman karena pemalas. Ini kan kurang ajar. Pemalas, memanfaatkan keberadaan istri atau sebagainya. Jadi kalau ada kekurangan di pasangan kita, lihat dong, tanya dulu apa sebabnya. Jangan serta-merta langsung dihujat, dituduh, ini perempuan kamu nggak bisa melayani saya. Loh, keadaan sakit gimana bisa melayani? Nah, ini harus difahami makna ini. Jadi apa? Kenapa harus ada rencana perceraian? Terus kalau memang ada rencana perceraian dan matang permasalahannya, loh, kenapa harus menunggu anak dewasa? Anak dewasa, maksudnya apa? Apakah masih berharap anaknya dirawat oleh pasangannya? Dengan kondisi kacau. Kondisi kacau semacam itu. Apakah bukankah lebih indah adalah sudahlah. Kalau memang tidak bisa tentunya harus ada upaya loh ya. Ada upaya untuk mempertemukan dulu. Jadi kalau ada problem diselesaikan. Jangan dikit-dikit langsung ke mahkamah cerai. Itu adalah bukan cara yang bijak. Diselesaikan, ada apa dong sebabnya? Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi kalau Al-Qur'an mengajari apa? Mendatangkan hakam penengah, orang yang bijak misalnya. Diselesaikan. Dan jangan terlalu banyak melibatkan. Mohon maaf, ini adalah rumus ya dalam rumah tangga, kami ingatkan. Jika Anda wahai para suami istri kok punya masalah, jangan buru-buru melibatkan orang tua. Orang tua Bu ya, kadang. Orang tua. Baik. Ini adalah karena orang tua itu, karena orang tua itu mempunyai kecintaan yang lebih kepada anaknya. Di saat anaknya ngadu biasanya langsung diterima. Akhirnya sang orang tua langsung marah-marah kepada menantu perempuannya. Membenci menantu bukannya memberi jalan keluar. Maka itu bisa menjadi masalah. Makanya kami ingatkan ya kita punya masalah dalam rumah tangga. Akan tapi tidak pernah nyampe kepada mertua. Keluarga itu tidak ada. Kalau ada masalah pun kita selesaikan berdua. Kalau kita nyampe kepada orang tua, tak taunya mereka mikir tidak tidur semalam, kita sudah ketawa-ketawa. Jadi dan ada permasalahan lagi. Jadi apa, orang tua itu karena ada kecintaan yang mendidik meratnya. Jadi merasa tidak rela jika anaknya disakiti. Padahal itu problem, itu wajar begitu. Biar diselesaikan. Lah, kalau perlu mendatangkan hakaman itu ambil dari bukan dari orang kerabat, dari orang lain yang bisa menjadi penengah begitu. Atau selesaikan dahulu sebelum melibatkan orang lain. Gitu, dan belajarlah untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan sudah pernah kita bahas bagaimana menyelesaikan masalah itu kan? Ini harus ada dengan kesadaran ya. Menyelesaikan masalah itu sederhana. Permasalahan itu rata-rata kalau tidak salah paham adalah karena tidak terpenuhnya hak. Kalau salah paham ya kan difahamkan. Kalau tidak terpenuhi hak hanya tinggal sabar, selesai. Permasalahan itu akan sangat mudah untuk itu semuanya. Baik. Dan mungkin Umi ada ingin menanyakan sedikit kepada Bu ya. Jadi ada mungkin pertanyaan dari seorang mungkin pernah bertanya kepada Umi Bu ya. Jadi mungkin seperti kata Bu ya tadi bahwa di dalam pernikahan juga untuk menjaga tetap indah, artinya kita harus bisa membangun pasangan kita lahir dan batin kan Bu ya. Artinya harus ada tarbiyah. Kalau ada suami yang tidak baik ya istri harus berusaha menjadikan suaminya baik kan gitu Bu ya. Nah, ini ada kita punya teman ya gitu, seorang perempuan, seorang istri yang memang suaminya mungkin kurang baik gitu ya. Lalu dia memberikan nasihat ya, artinya memberikan masukan-masukan gitu kan kepada suaminya secara perlahan, dan alhamdulillah ada perubahan baik Bu ya. Akan tapi yang menjadi permasalahan di saat terjadi konflik di antara mereka berdua, seringkali terkadang suami itu dalam bentuk protes marah kepada istri karena permasalahan tersebut, dia malah melakukan sesuatu yang tidak baik yang sudah diajarkan oleh istri begitu Bu ya. Misal ya, anggap saja mungkin contoh suami mungkin ya gitu telat sholat telat akhir atau mungkin apa Bu ya, hal-hal yang tidak baik lah gitu. Nah, ini kalau lagi protes sama istri, hal yang dia tahu itu tuh baik gitu tuh, ternyata malah yang dia tahu itu tidak baik gitu ya, itu ternyata malah dilakukan lagi sebagai bentuk kemarahan kepada istrinya. Nah, ini gimana Bu ya dengan solusi untuk si istri itu dengan model suami yang seperti itu bagaimana Bu ya? Cari perhatiannya tuh dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi gitu, nyebelin ya Bu ya. Mancing-mancing. Baik.
tetap seorang istri harus istrinya berjuang untuk mendidik kan, sama-sama kan harus mendidik kan. Iya, iya. Cuman orang baik tidak seperti itu. Orang baik yang sesungguhnya tidak akan mengancam untuk melakukan kejelekan. Enggak ada itu. Sampai ada suatu ketika tidak jauh ya, kita ada di Cirebon sini ada kejadian. Kalau memang saya mau murtad. Astagfirullah. Ngancem. Iman kalau yang sesungguhnya tidak akan sampai derajat itu. Naudzubillah. Apalagi mau kembali kepada sesuatu yang pernah dilakukan, kejelekan yang pernah lakukan. Sampai ada kalau memang itu saya mau kembali lagi kepada agama. Bukan. Saya akan enggak mau dia punya keyakinan gitu loh. Jadi ada orang masuk Islam. Kemudian setelah punya problem, kalau itu saya mau murtad. Ada berkata, kalau saya tidak jadi konaikai, saya akan kembali ke asal. Murtad. Oh, jangan dinikahi dong kalau begitu. Oh, ngancam jelek kok. Iya. Ada cerita itu tuh, ada seorang perempuan mau nikah dengan seorang laki-laki. Akhirnya masuk Islam. Rupanya ada karena satu hal itu tidak terjadi pernikahan. Maka seorang perempuan itu ngancam, kalau begitu saya akan murtad. Wah, ya untung tidak jadi nikah. Bersyarat namanya. Iman tidak seperti itu. Jadi orang berbicara mau melakukan kejelekan itu sudah jelek. Ya, saya akan kembali, naudzubillah. Ini adalah hal yang ini tidak benar. Memang ada seperti itu protesnya begitu. Kalau Pak saya tidak mau sholat sekalian. Kalau itu saya tidak mau sholat. Loh, kok ngomong yang jelek? Kenapa sih ngomong yang baik? Iya. Awas kalau nanti saya akan melakukan gini. Kalau kamu lakukan gini, kebaikan tidak seperti itu jelek itu sudah, nggak ada nilainya. Jadi kalau hati iman, hati yang baik itu tidak akan melakukan yang melanggar Allah, bukan melakukan, merencanakan yang jelek itu nggak bakal berani ngomong kayak begitu. Iman itu urusan hati loh ya, nggak ada mengancam susah nanti aku akan lakukan gini loh ya kan? Nggak ada. Kalau hati iman, kadang ngomong jelek itu kan. Merencanakan sesuatu yang jelek itu adalah bukan sesuatu yang baik. Bagi sesuatu yang haram, apalagi sampai derajat murtad dan sebagainya. Atau melakukan atau kembali kepada sesuatu yang pernah atau kebusukan yang pernah dilakukan. Kalau misalnya suami ngomong, kalau kamu tidak benar, misalnya suami tobat. Kalau kamu istriku tidak benar, saya akan balik lagi loh ke masa lalu. Kenapa kok ngomong begitu? Dejavu ya Umi. Apa? Dejavu, pengen kembali ke masa lalu gitu. Tidak adalah kejelekan, tidak seperti itu. Dan solusinya bagaimana Bu ya untuk si istri sendiri jika seringkali mendapat ancaman-ancaman seperti itu dari suaminya itu Bu ya? Apakah harus dipertahankan pernikahannya atau tidak begitu Bu ya? Beginilah ya. Itu suami nyebelin Bu ya. Memang ya, tergantung dia mampu atau tidak kan begitu seterusnya. Kalau memang dia tidak bisa diajak, apalagi urusan haram ya. Sampai wajib-wajiban sholat tidak dilakukan. Atau misalnya suami mengancam melakukan zina yang pernah dilakukan. Atau kembali kepada masa lalu yang jelek sekali ya. Artinya tidak ada kesadaran. Kalau orang menyesal tuh nyebut saja sudah nggak mau loh ya. Tidak akan berani menyebut masa lalu yang busuk. Tapi kalau masih menyebut-nyebut itu sudah tidak ada baiknya. Dan bisa saja ambil keputusan tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Masa lalu seharusnya dijadikan alasan untuk mungkin mengancam yang lainnya ya. Misalnya kamu tidak aku kasih duit ibaratnya. Ini masih akan. Masa kembali kepada masa lalu yang tidak baik. Jelek hanya mengancam itu adalah kejelekan di atas kejelekan. Mana tobatnya? Mana kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik itu baik. Itu ya subhanallah. Enggak ada betul kata. Baik Bu ya. 5 menit menjelang pukul 7 kita menyapa. Yang lainnya SMS-nya banyak banget. Telepon juga berkedip-kedip terus ya Umi ya. Kita siapa yang bergabung via SMS sesuai dengan tema kita pagi hari ini Umi Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evi Ari Bu ya di Indramayu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bu ya, saya dengan suami itu selalu memanggil dengan panggilan sayang. Nah, gitu ya. Lantas tetangga kami itu suka mendengar dengan cara penyebutan tersebut. Tetangga itu pada ngomongin, sok pamer kemesraan. Dan saya jawab, bukankah Nabi memanggil Siti Aisyah dengan panggilan kesayangan? Orang tersebut menjawab, Nabi Muhammad berbuat seperti itu tidak di depan umum. Nah, tolong Bu ya kasih penjelasan kepada kami gimana yang romantis dan terlihat kasih sayang di depan umum itu boleh apa enggak? Menampakkan keindahan di depan umum bukan sesuatu yang terlarang.
Akan tapi jangan manisnya di depan umum saja. Soalnya berantem. Tapi di dalam rumah. Jadi keindahan itu tabi'i, maksudnya itu adalah alami. Jadi kalau alami itu nggak ada beda. Baik nanti dikomentarin orang nggak akan pusing. Komentari atau tidak komentari. Sekarang kalau dikomentari orang saya sudah pusing berarti nggak mesti action itu. Jadi Anda wajar memang perlu manggil indah kepada pasangannya. Kalau katanya Nabi tidak di depan umum, bagaimana Anda mendengar sampai hari ini? Ya benar ya. Kalau enggak, bukan begitu. Saya menampakkan keindahan itu tidak ada masalah untuk bisa dicontoh oleh yang lain. Menyebut kalimat yang paling disukai. Nabi selalu menyebut kalimat nama yang paling disukai. Enggak ada apa menyebut kasih sayang atau iya cintaku atau apaku. Itu terserah, itu adalah enggak ada masalah. Cuman jangan basa-basi seperti orang kafir orang barat sana kalau di depan umum Masya Allah giliran berduaan enggak lagi ya, hilang panggilan. Bukan begitu. Jadi keindahan itu terus ada. Jadi baik sendiri atau bersama. Dan ini hanya untuk panggilan ya, pamer kemesraan. Tapi kalau dalam bentuk kalau mencium di depan orang itu adalah menghilangkan muruah. Itu menghilangkan muruah itu adalah wibawanya. Batasan mencium itu apa Bu ya? Apakah minta maaf Bu ya? Kan ada bagian apa mungkin kalau mungkin mencium kening gitu, enggak mencium kemesraan yang sudah ada bau syahwat itu. Ya enggak boleh. Yang tidak pantas di depan orang, bukan untuk ditampakkan itu semuanya. Seorang mencium kening istri ada masalah atau cium tangan itu ada masalah. Cuman ini jadi ada sebutnya menghilangkan muruah adalah mencium istrinya, tentunya adalah cium bau syahwat. Baik, ya, terima kasih ya. Selanjutnya Muti. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada dari FB atau Yahoo Messenger? Dari FB nggak ada Umi, Yahoo Messenger juga. Pertanyaan lainnya di luar tema Bu ya. Kita menuju 1 menit menjelang jam 7. Langsung mungkin kesimpulan saja. Baik, kesimpulannya adalah yuk kita semuanya berusaha untuk senantiasa menjadikan apa yang kita miliki itu senantiasa indah kita rasakan tentunya. Kalau yang kita bahas dalam Rumahku Surgaku adalah pasangan. 3 poin yang saya sampaikan tadi. Syukuri apa yang Allah berikan kepada Anda. Misalnya, jangan kalau Anda sehari dapat uang saku 10.000, agar bisa bersyukur, jangan melihat seorang istri yang dikasih uang saku 1 juta dalam sehari. Maka syukur yang diberikan kepada. Kalau Anda termasuk istri yang misalnya yang mendapatkan apa saja dari suami seperti apapun, maka syukuri itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga agar tidak muncul tuntutan-tuntutan yang menjadi atau seorang suami yang ternyata oleh Allah diberi oleh istri yang hidungnya begitu misalnya, maka atau bibirnya begitu atau kulitnya begitu, ketahuilah jangan Anda lihat hidung, kulit dan bibirnya, ketahuilah itu karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena akan tapi jangan sampai menjadi sebab kezaliman, merendahkan, mencaci, mengejek, itu bukan cara yang indah. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahasanya Anda tidak menikah dengan malaikat. Anda menikah dengan manusia yang punya banyak kekurangan. Maka tutuplah kekurangan. Maka ingat kaidah pada menciptakan keindahan karena mengatakan apa Muti? Kenapa Bu ya? Apa yang pernah kami sampaikan, ada rumus menciptakan keindahan dalam rumah tangga adalah lakukan kewajibanmu dan banyak menuntut. Baik apapun dan berbeda lah ya dalam masalah bertanya dan menuntut. Kalau orang bertanya itu indah. Jadi kalau sudah bahasa menuntut, alangkah indahnya bertanya kenapa. Itu lebih enak daripada kok kamu begitu. Jadi tidak indah. Jadi kebiasaan menuduh itu menyakitkan. Jadi seorang suami kalau bertanya kepada istri itu, misalnya kalau istrinya keogah-ogahan melayani, mohon maaf ini yang sering sensitif seorang suami, itu yang kamu tuh perempuan enggak benar. Coba ditanya, apakah sakit ya kamu atau gimana kan atau apa seharian kenapa, kan faham dengan kalimat indah. Jadi kadang-kadang menuduh, kalau sudah pasangannya tidak bisa menuduh langsung kamu begini ya, kamu begini. Jadi itu baik. Ini jadi lihatlah, menjadi pasanganmu itu adalah manusia, bukan malah malaikat. Yang ketiga, berjuang terus untuk menjadikan pasangan kita menjadi semakin layak untuk dicintai. Dibangun akhlak lahir dan batinnya. Batin yang penting. Kalau lahir selalu semakin peot.
Semakin hari akan semakin berkurang. Akan tapi menjadi indah adalah pancaran dari batin. Pancaran dari batinnya. Iya, subhanallah. Inner beauty ya, Umi ya. Baik. Oke. Banyak ilmu yang bisa didapat Mutia hari ini. Pastilah Umi bakalnya banyak untuk yang ingin berumah tangga dan artinya sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga, baik baru pengantin baru atau baru 10 tahun, baru 20 tahun, baru. Memang banyak perubahan kadang-kadang. Kalau pengantin baru tuh lihat sama istrinya dibonjeng, kesandung saja langsung dibijiti, aduh sayang kamu hati-hati ya. Itu masih baru menikah, punya anak 2, kesandung kakinya, lihat matamu tadi di mana? Sudah tidak mijit kakinya, malah yang matamu di mana? Sudah tahu kelihatan matanya istri situ. Gitu disuruh bangun sendiri lagi, tolong dicuekin, runtuh sendiri. Lain kali hati-hati. Masya Allah, selalu gitu ya Bu ya. Ya itulah, karena sudah akrab Bu ya. Nggak ada alasan itu. Bukan semakin akrab semakin kurang ajar, nggak ada. Semakin akrab semakin lebih semakin perhatian. Emang itu ada faktor kedekatan kadang-kadang merubah akhlak. Benar. Masya Allah. Baik, intinya tetap dijaga kemesraan di antara pasangan. Muti kalau pengen tetap menjadi pengantin baru selamanya. Baik. Forever ya. Selalu indah. Tapi indah kan Muti kalau udah kakek nenek tapi panggilannya masih sayang aja. Subhanallah. Cintaku malah Umi panggilnya ya. Benar. Baik, Bu ya. Umi, kita mesti pamit, tapi sebelum kita tutup dengan doa keberkahan. Barokah, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua segala kebaikan. Amin. Kebaikan di dalam diri, keluarga, anak-anak, rezeki. Dan semoga Allah menjadikan semua yang mendengarkan acara ini memberikan keindahan dalam rumah tangganya. Amin. Dan semoga Allah memberikan keturunan yang menjadikan rumah tangganya semakin indah. Amin. Dan semoga menemukan keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umi. Bu ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat media partner kami yang sudah merela, terima kasih ya. Dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung tapi belum sempat disapa, mohon maaf ya Umi ya. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi dan selesai di 92,9 FM Cirebon, baik melalui audio frekuensi atau juga melalui audio streaming kami. Ya Umi ya. Nanti kita belajar bareng lagi. Benar. Akan selalu indah pastinya. Harus belajar terus ya. Baik, Jumat Mubarakah, kami semua pamit Umi ya. Wal a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.